Terima kasih masih bersama kami. Kita lanjutkan diskusi kita. Kalau kita bicara tentang politik di tanah air, memang sulit ditebak ya. Ini menebaknya seperti apa ya? Kadang-kadang bisa diprediksi, tapi ternyata kenyataannya bisa berubah. Apa yang membuat Mas Budi, Mas Tri, Anda melihat bahwa Golkar ini sekarang sebenarnya sudah berubah dan dewasa dari sisi politik dibandingkan dengan partai-partai lain yang ada di tanah air? Ya, tadi sudah kita singgung ya bahwa kehebatan Golkar itu adalah sangat liat terhadap perkembangan zaman yang akhirnya tetap menjadikan Golkar sebagai partai yang besar. Sudah terbukti bahwa segala situasi Golkar mampu bertahan dan tetap menjadi yang besar. Bahkan dia hanya kalah tahun 99 saja waktu itu gitu ya. Itu pun kalahnya menurut saya sangat tipis lah, katakan seperti itu. Jadi besar sekali memang kekuatan Golkar gitu ya. Karena partai Golkar lah partai yang kelihatan betul dia bukan partai tokoh, tapi partai kader, partai program. Betul. Itu semuanya tergantung pada program itu. Itulah yang menjadikan Golkar leading di saya kira hampir semua lini. Penguasa di daerah itu banyak sekali orang Golkar. Gitu. Di DPRD juga banyak sekali Golkar gitu ya. Masih sangat kuat Golkar itu. Sehingga menurut saya kalau pecah itu kok sayang gitu ya. Gitu. Ya mudah-mudahan aja segera kembali menjadi partai yang solid segala macam, hasilnya menjadi kompromi kedua kubu itu sehingga Golkar tetap menjadi partai besar. Kalau pecah itu saya khawatir betul Golkar tidak akan menjadi besar lagi. Ya bikin Golkar perjuangan lah. Ya, atau menjadi semacam itu gitu ya. Gitu. Mas Ri, ini sebenarnya pertarungan ARB dengan Agung Laksono atau pertarungan Golkar dalam koalisi Merah Putih dengan koalisi Indonesia Hebat? Seperti saya bilang tadi, jadi di belakang ini pasti ada pertarungan konsep dan strategi. Jadi masing-masing kubu yang mendukung, apakah mendukung ARB. Tapi dukungannya all out atau tidak ini sebenarnya? Di Golkar ini kan banyak sekali organisasi sayap ya. Dan organisasi sayap ini faksi sangat kuat. Banyak, sangat kuat dan mereka itu dinamis, bisa ke kanan, bisa ke kiri gitu. Jadi sekarang udah kelihatan ada dua faksi gitu ya. Tinggal mau dukung kemana, lebih kuat kemana. Jadi saya melihat sih ya memang ini pertarungan strategi gitu. Golkar Akbar Tanjung akan di mana nanti kira-kira posisinya? Saya kira sekarang Akbar Tanjung posisinya masih dia penentu. Jadi apakah menuju ke keputusan ke oposisi, apakah pemerintah, Akbar Tanjung akan menjadi pendukung. Tapi kalau chemistry dia lebih dekat ke ARB atau ke Agung Laksono? Untuk saat ini tentu saja di atas kertas sekarang saat ini Golkar lebih kuat di kubu oposisi karena sangat menentukan. Kita lihat di DPR ketua KMP sudah KIH sama sekali udah nggak punya suara sama sekali. Tapi kita lihat dengan ada kompromi nanti tentu tidak akan mayoritas lagi. Saat ini tentu posisinya masih sangat kuat mendukung posisi di oposisi karena melihat Golkar pasti untuk jangka panjang tidak sekedar masuk kekuasaan dan ini pilihan yang sangat sulit buat Golkar ketika memutuskan menjadi oposisi atau tidak. Dan Akbar Tanjung sudah pengalaman berkali-kali bertemu Akbar Tanjung bahkan termasuk dengan JK dia menyatakan tetap kita akan mendukung pemerintah tapi kita posisinya di oposisi. Artinya ada strategi yang sedang dijalankan Golkar sekarang. Mesin partai ini pun sedang bekerja sekarang. Oke, kalau bicara mesin partai, Mas Budi, ini kok sebelumnya kita sempat melihat sejarah betapa P3 kemudian diobrak-abrik gitu kan, kemudian partai-partai lain selain Golkar, dan itu melihat kondisi bahwa banyak partai yang sebagai seolah fans club. Ya, kalau Golkar kan beda, memang dia sistem, dia kader dan seterusnya. Anda melihat Golkar sekarang ini dibandingkan partai-partai lain yang sudah kisruh itu seperti apa? Saya masih melihat, karena hasilnya belum kelihatan gitu ya. Saya masih melihat sebagai Golkar sebagai partai yang memiliki sistem kaderisasi sangat kuat. Dia lebih solid dibanding partai lain tentunya. Saya kira ya gitu. Ini faktornya, saya lihat kenapa Golkar seperti sekarang lebih banyak karena faktor eksternal. Godaan eksternal gitu ya, bahwa sikap teguh katakan Abu Rizal Bakri untuk menjadi oposisi mulai digoda oleh kekuatan kursi kabinet, katakan seperti itu. Bisa jadi melalui Pak JK gitu ya. Di buai-buai dengan ayunan kursi, tergodalah. Agung Laksono tergoda segala macam. Agung Laksono ini kan orang yang sudah sangat kenyang di pemerintahan. Betul. Menjadi menteri sekian periode. Ketika dia ikut terjun di pileg, tidak terpilih loh itu. Agung Laksono tidak terpilih. Sehingga Agung Laksono sudah sangat merasa enjoy, kenyang dengan duduk sebagai eksekutif gitu ya. Makanya ketika beliau yang tergoda duluan, saya kira menjadi masuk akal gitu. Menjadi masuk akal gitu. Nah sekarang tinggal nunggu kedepannya aja menurut saya. Tinggal berapa hari gitu ya menurut saya. Bahkan keputusan untuk Munas atau
tidak itu hari ini mungkin gitu. Iya. Ini itu akan sangat menentukan hari besok ini. Munas jadi apa tidak seperti apa, itu bisa menentukan nasib Golkar ke depannya. Eksekutif, legislatif adalah pilihan sebenarnya. Tapi kan Golkar sangat jarang berada di luar eksekutif gitu kan. Apakah faktor JK bisa dianggap sebagai faktor penentu kalau kita kaitkan dengan kondisi koalisi sekarang ini, Mas Trik? Saya kira mungkin, karena komunikasi politik dengan JK masih kader Golkar. Komunikasi politik JK dengan semua politisi-politisi Golkar juga masih jalan. Dengan Akbar Tanjung masih jalan, dengan Abu Rizal Bakri juga masih jalan. Kita lihat ketika sebelum penentuan menteri pun JK bertemu dengan Abu Rizal. Tentu di situ ada pembicaraan-pembicaraan terkait bagaimana komposisi pemerintahan. Bukan tidak mungkin pemerintahan sekarang pun sudah menyiapkan strategi kalau Golkar masuk ke dalam pemerintah, maka bagaimana kompensasi yang akan diberikan kepada Partai Golkar. Itu saya kira masih sangat mungkin. Hanya peran JK mungkin tidak akan seaktif ketika dia di tahun 2004 dia menjadi ketua umum. JK sepertinya tidak tertarik lagi menjadi ketua umum, dan Jokowi sendiri menyatakan bahkan menterinya pun tidak boleh jadi ketua umum, apalagi wakil presiden. Jadi sudah pasti posisi JK adalah posisi membangun komunikasi politik dengan Golkar. Ada satu hal yang menggelitik saya. Menurut Anda berdua, Mas Budi, Mas Tri, apa yang membuat ARB sebegitu kekeh, ngotot, dan gigihnya untuk duduk kembali sebagai ketua umum Partai Golkar? Saya kira posisi Abu Rizal Bakri sekarang yang sudah mati-matian berjuang begitu habis-habisan menjadi semua sudah habis bahkan sejak menjadi ketua partai, kemudian membangun Golkar, dan dia menyatakan diri Golkar walaupun dia mengaku berhasil, walaupun banyak yang menyatakan tidak berhasil karena tidak menjadi partai pemenang. Kemudian sekarang dia maju Pilpres dan gagal. Saya kira ini sudah tidak ada lagi apa yang harus dilakukan Abu Rizal Bakri. Satu-satunya pilihan buat dia ya apa yang menjadi pilihan sekarang itu yang dia perjuangkan. Saya kira posisi Abu Rizal Bakri udah posisi di titik finish terakhir buat dia. Hati-hati meminjam kata finish itu karena kalau seorang politisi finish itu ya dan itu kan. Mas Budi. Ya, goal dari kekuasaan, goal dari tujuan politik adalah kekuasaan. Betul. Apakah kekuasaan sudah didapat Abu Rizal Bakri? Itu yang menjadi tanda tanya, dan jawabannya adalah itu belum ya. Karena dia maju sebagai capres pun gagal gitu. Tidak pernah menjadi capres gitu ya. Baru balon presiden gitu ya. Artinya kekuasaan belum didapat. Goalnya Abu Rizal Bakri di Golkar belum kesampaian gitu. Pertanyaannya adalah sampai kapan akan kesampaian? Karena sekarang Abu Rizal Bakri sudah 6-8 tahun atau berapa lah gitu. Sudah sepuh untuk ukuran seorang ketua umum partai. Betul. Di tengah perkembangan yang kita lihat kekinian ya, ketua umum partai muda-muda sekarang. Makin muda. Sehingga saya pun bertanya, apa yang akan dicari oleh Abu Rizal Bakri itu? Melalui Golkarnya gitu. Hanya dia yang tahu. Dan bayangkan loh, tahun 2019 umurnya sudah berapa? Betul. Jadi mungkin saja apa yang diinginkan oleh Abu Rizal Bakri adalah membesarkan Golkar melalui cara yang dianggap orisinal Abu Rizal Bakri dengan melalui oposisi yang sebelumnya belum pernah dilakukan oleh Golkar. Mungkin seperti itu keinginan Abu Rizal Bakri. Membesarkan Golkar dengan cara menjadi oposisi. Kemudian nanti baru bermain secara lebih leluasa tahun 2019. Apakah tahun 2019 Abu Rizal akan maju atau tidak? Dilihat nanti. Pokoknya hari ini Golkar harus besar dengan cara yang dibikin seperti yang kita lihat. ARB. Kalau tidak ya seperti tadi saya pinjam statementnya Mas Tri, bisa finish gitu kan. Tapi sebelum dialog kita finishkan, minggu depan apa yang akan diulas di kompas.com masih terkait dengan dinamika politik atau ada wacana lain? Ya, minggu depan tentu masih yang jelas ini pengaruh dampak kenaikan harga BBM justru mungkin baru akan terasa karena sekarang ini penyesuaian tarif dan sebagainya ke masyarakat mungkin akan terlihat. Tapi ini mungkin akan sedikit tertutupi karena di menjelang akhir tahun, menjelang liburan akhir tahun, Natal dan sebagainya, memang secara natural terjadi kenaikan harga. Jadi tidak akan bias di situ. Tapi itu akan masih jadi pembicaraan. Kemudian yang kedua, Golkar ini akan masih juga ini masih tetap ngeri-ngeri sedap ini ya. Karena posisi Golkar akan dibawa kemana ini akan menjadi pertanyaan di minggu-minggu ini. Saya kira dua hal itu yang cukup besar. Kalau Jonas sendiri bagaimana, Mas? Ya, saya kira Golkar tetap akan seru ke depan. Terus isu-isu lain yang menarik menurut saya pernyataan Pak Jokowi yang akan menenggelamkan kapal asing, pencuri ikan, itu Malaysia sudah mulai bereaksi, sekaligus bukti bahwa Malaysia seolah-olah mengaku dirinya mencuri ikan, kan seperti itu ya. Itu akan panjang saya kira ke depan. Dan kelihatannya kan memang Malaysia, Filipina, sampai Thailand, Taiwan bahkan itu mencuri ikan di kita. Itu saya kira potensi isu yang nyurinya di depan mata kok. Iya.
Dan itu memang saya kira potensi isu yang akan berkembang ramai, terus gitu. Iya, iya. Oke, baik. Kita tunggu pemberitaan di edisi minggu depan dan mudah-mudahan ini bisa segera selesai semua suhu politik Indonesia dan minimal bisa jadi pendidikan politik bagi bangsa ya. Mas Budi terima kasih bersama kami. Mas Tri terima kasih. Sukses buat Anda. Selamat berakhir pekan dan pemirsa. Demikian Berita Satu View. Jangan kemana-mana. Berita Satu akan segera kembali tentunya dengan beragam berita lainnya.